Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala ta'ala wa atimul hajja wal umrata lillah al-ayat. Sadaqallahul azim. Calon tamu-tamu Allah, insyaallah semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkat haji, umroh itu panggilan. Apa Ibu? Apa Ibu? Panggilan dari mana? Panggilan dari Allah. Yang berangkatkan kita bukan karena uang yang banyak, bukan karena jabatan, tapi karena Allah yang panggil. 2 bulan yang lalu saya bawa jamaah haji, itu sekitar 120 jamaah saya bawa plus. Ada jamaah yang saya bawa mulai injak Madinah, injak Makkah, itu tidak pernah tidak video call. Setiap dia duduk, telepon lagi temannya ke Jakarta. Apa yang dia bilang? Lo ngapain masuk di reguler? Mending kamu daftar di plus aja. Contoh saya nih, Haji Travel. Memang sudah 3 kali dia berangkat tanah suci. Contoh saya nih, Haji Sultan. Saya bilang ya Allah ya Rahman, dalam hati apa are mau lihat nanti. Yang dia banggakan karena dia punya banyak duit, yang dia banggakan punya jabatan. 1 minggu sebelum wukuf di Arafah, kita kan tinggal di depannya depannya Makkah, depannya Masjidil Haram, Hilton kita pakai. Tiba-tiba pagi-pagi ditelepon sama komandannya di Jakarta, kamu harus pulang hari ini karena kapan kamu tidak pulang saya pecat kamu jadi polisi. Hari itu harus pulang. Coba ya, tinggal 1 minggu sebelum wukuf di Arafah pulang. Kalau di sini kita tidak keluar wisata ibu bapak wajar. Kalau di sini tidak keluar visa wajar. Ini di depan nama Masjidil Haram, karena Allah tidak inginkan harus. Apa yang saya bilang dalam hatiku, ada barusan aku dapat peristiwa seperti ini. Selama bolak-balik ke bawa jamaah haji yang mau umroh ini, barusan aku dapat yang seperti ini. Ternyata ada di depan Masjidil Haram. Kenapa harus keluar? Karena Allah belum izinkan masuk. Jadi biar banyak wanita, biar tinggi jabatan, kalau Allah tidak panggil, tidak bakalan. Ini ada dekat rumah gue, rumah kos-kosannya banyak, rukonya berjejer, mobil truknya banyak. Karena ada tambang pasirnya di Malino. Konsentrasi di coba minta maaf, angkat dulu tangan. Angkat dulu tangan. Kepala buka. Kepala buka. Kepala buka. Pegang hidung. Kenapa ibu gitu lihat? Tidak fokus gitu. Yang harus kita perbaiki adalah apa niat kita berangkat. Sama ini saya akan sampaikan tadi Pak Ketua, Pak Kepala Cabang, bahasanya kita berangkat, ayo perbaiki niat kita. Apa niat kita berangkat dari suci? Ya. Jadi yang selanjutnya tanya ke keluarga atas semua baik yang ada di Jeneponto, yang ada di Pinrang, yang ada di Sulbar, bilang kalau mau cepat berangkat tanah suci suruh amalkan ini. Mau lebih cepat lagi berangkat tanah suci suruh amalkan ini. Tiap malam Jumat baca surah Yasin 3 kali sebelum tidur. Surah apa Bu? Yasin. Berapa kali? 3 kali. Sebelum tidur. Malam Sabtu surah Al-Waqiah 3 kali sebelum tidur. Selama setahun dibaca tidak berangkat, tambah surat Tanah. Nah, catat nih bunda.
bercanda aja kabun, ribun deh. Bapak Ibu, ya insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, al-umratu ilal umroh. Tapi diperhatikan dulu. Kita bercanda aja tadi itu pun ya makin mau. Kita catat tuh jengide. Dan selanjutnya al-umratu ilal umroh kafaratu bainihima. Dari umroh ke umroh itu penghapusan dosa. Sudah semua lagi umroh sebelumnya? Ada yang belum, ada yang sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Iya, Ustaz. Yang sudah umroh, tahun ini dia umroh, seumpama atau 5 tahun yang lalu beliau umroh, kita umroh, terus baru umroh tahun ini, dosa-dosa kita dihapuskan. Jadi bersyukur kita itu penghapusan dosa. Yang tahun ini, yang besok dia berangkat, terus beberapa bulan berikutnya atau tahun berikutnya dia berangkat lagi umroh, itu dihapuskan lagi dosa-dosanya selama tidak melakukan dosa besar. Karena dosa besar itu persyaratannya harus taubat. Yang selanjutnya Bun, Bunda, tanamkan dalam diri kita bahwa uang yang kita pakai berangkat tanah suci, Allah pasti akan ganti. Belum pernah kakak mendengar orang yang pulang umroh dan tidak umroh lagi. Pasti umroh berikutnya lagi. Biasa kita dengar, Bapak Ji dulu tahun ini berangkat. Tahun depan bawa lagi istrinya. Tahun depan bawa lagi anaknya. Tahun depan lagi bawa lagi keluarganya. Bawa mertuanya, bawa mama. Siapa yang ganti? Siapa yang ganti? Allah yang janji Pak. Kalau Allah yang janji tidak bakalan diingkari janjinya. Beda kalau janji kampanye. Ada apa kampanye di sini? Ada Pak. Ada calon anggota dewan nggak di sini? Ada ya. Nggak apa-apa. Allah pasti akan ganti. Makanya Pak Ibu, kalau banyak jiwanta, ada jiwanta, jangan makin terlalu kuat menawar. Mendaftar di Amira, setor saja, nikmati tuan Pak. Tapi kunci mobil yang saya pakai belum tentu saya punya Pak. Bisa jadi belum ada yang ngambil di mobilku. Uang yang kupakai, yang kukantong itu belum tentu saya punya Pak. Bisa jadi sebentar ada yang ngambil. Tapi apa yang kita setor untuk ke tanah suci itu aslinya harta. Makanya nikmati itu harta Pak. Berarti kita selama ini belanja pakai kiri kanan, tidak berusaha cari uang, tidak tahu di mana siang, mana di malam, mana di panas, mana di apa untuk cari uang. Nah sekarang saatnya nikmati Tuhan. Belanja pakai di tanah suci kurang enak dirasa kamarnya, tanya sama tur leader Ustaz, carikan dulu kamar, mau berdua sekamar dengan istriku, tidak apa-apa bayar, Allah pasti akan ganti. Ada yang kemarin tanya, Ustaz, biar yang ku belanja itu di tanah suci, nah ganti di Allah, kurang Allah ganti. Masa namun Allah tidak ganti dari sesate itu di imigrasi bawa Iya, banyak itu jamaah kalau ku lihat deh, ada minat tenteng kanan, ada minat tenteng kiri, ada kamera sel kecil itu di depannya. Ada kamera sel besar di belakangnya, itu paspornya tuh lagi gimana nih? Jadi jalan nih kayak orang stroke. Jamaah dari mana itu? Amira. Ya nggak semua ini banyak disimpan uang ini untuk belanja. Nikmati Pak Ibu. Itu aslinya harta dan insya Allah dia mengakhir nanti pasti ketemu. Apa kau masuk di bar? Apa kau minum minuman keras? Atau apa? Tidak ya Allah, saya bawa keluarga aku berangkat umroh, berangkat tanah suci, injak 2 kota sucimu ya Allah. Allah mengatakan silakan masuk ke dalam surga. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya nikmati Bu. Banyaknya itu penjual makanan di tanah suci. Beli pergi. Tidak apa-apa kalau orang bilang ada yang gemuk, nak pulang pesan tuh daripada kau mau gemuk, jangan bikin pusing gitu. Yang selanjutnya, ayahanda bunda, sebelum kita berangkat, ayo, tapi Allah tidak suka diduakan. Allah tidak suka Allah marah ketika kita menyembah selain daripada Allah.
Allah marah ketika kita meminta selain daripada Allah. Yang mana itu? Sholat di. Nah baca tunji. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah saya menyembah dan kepadamulah saya meminta pertolongan. Tapi kalau ada persoalannya, masalahnya, datangnya ke dukun ramal. Kalau ada persoalannya, dagangannya tidak laris, cari ki pelaris. Hanya jualan itu di Makassar, bu, minta maaf kan, yang kita tersinggung. Dan jangan marah, kalau marah berarti kita itu. Banyak seperti itu, jualan yang tidak laris jualannya, cari ke pelaris. Kenapa aku tahu gitu? Karena banyak yang datang sama saya komunikasi, konsultasi. Ustaz, saya mati mau menjual itu, tetangga aku di sebelah ada jualannya ini. Udah dengar katanya dia cari ke pelaris, di sini, di daerah sini, di kabupaten ini. Aku bilang kalau mau masuk neraka jahanam tidak keluar. Pergi kamu cari. Karena itu namanya menduakan Allah, karena kau tidak yakin kalau Allah yang lariskan itu jualanmu. Nah bilang begitu kan, boleh terserah kita mami. Yang penting saya sudah sampaikan, itu namanya mensyukur Allah. Allah tidak suka dijual. Aku cerita lagi nih, berkali-kali cerita. Ada jamaah aku bilang itu mensyukurkan Allah karena masih nabawa di jimat-jimatnya ke tanah suci. Ada jimat-jimat itu nak pakai di pinggan, ikat di pinggan. Di Medina ke sekamar, aku bilang Ustaz, ajarkan dulu pakaian ihram. Ajarkan pakaian ihram. Pas aku lihat ini ternyata Allah tidak suka. Apa yang dibaca begitu masuk di Masjidil Haram? Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, saya telah datang memenuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, saya datang memenuhi panggilanmu, tidak mensyekutukanmu. Innal hamda, ya Allah, hanya Engkau yang patut dipuji. Wan ni'mata, nikmatmu semua ini ya Allah. Laka wal mulk, Engkau yang menguasai kerajaan langit dan bumi. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Begitu kita mensyekutukan Allah, labbaik Allahumma labbaik. Allah mengatakan, siapa yang panggil kau ke sini? Tidak aku panggil kau. Kau yang datang sendiri. Apa itu kalau Allah yang mau seperti itu? Bilang kau mensyekutukan Allah tidak suka disekutukan, Allah tidak suka dibakar. Yang kedua, hilangkan kesombongan. Allah tidak suka orang sombong. Karena muncul kesombongan itu yang seringnya berangkat tanah suci. Apa yang disampaikan Bapak tadi, kepala cabang. Karena biasa makin berangkat, kadang tidak mau mengikuti aturannya di atas. Karena merasa makin bolak-balik muncul kesombongan. Saya kan pengalaman mah. Saya kan beberapa kali ke sini. Coba jangan perhatikan saya itu kata-kata aku Pak Ibu. Kalau di restoran begitu makan ada saja yang ngomong beberapa kali mau ke sini. Kalau saya 7 kali mah. Siapa yang tajam Pak? Yang banyak. Dan semua orang berpotensi punya sifat sombong. Semua orang berpotensi punya sifat sombong. Ya. Kelihatan tuh gitu. Sampai di sana kadang tidak mungkin ajak ngomong kalau bukan selesai. Karena itu, karena merasa kaya, merasa punya jabatan. Sudah ya Allah ya Rahman, jabatan itu sebentar sekali, Cikodo. Kekayaan itu kalau Allah maaf sebentar sekali, Cik. Terlambat dia juga sombong, karena korun juga kaya raya. Sombongnya luar biasa. Kalau merasa karena jabatan tak tinggi sampai sombong, terlambat ke Fir'aun juga begini. Jadi apa mau disombongkan? Ada jamaah aku karena merasa pengalaman dia yang bermasalah, saya kena imbas. Gue bilang, Bu Haji mau kemana di Medina begini? Bu Haji mau kemana? Kita bilang, mau kan dulu pergi belanja Ustaz. Gue bilang, jangan kita dulu pergi belanja kok dong, karena mau masuk ziarah ke kuburan Rasulullah, nak jalan dulu sama kok. Kami biasa mah di sini. Pengalaman mah. Biar sama Pak anakku masuk. Gue bilang, kenapa kan tidak dipakai tuh di karta yang dikalungi nanti yang dibagikan di bandara. Nah bilang, oi 7 ke 8 kali ke sini 9 dengan haji. Gue bilang nanti kesasar, kita bilang kalau kesasar I can speak English. Aku bilang dalam hatiku, hilang lah kok. Ternyata hilang tuh gue hari mana di mana gue dapat di depan tuh di hotel kan. Modal mandi depan hotel aku bilang. Ini nih kapan jamaah yang dicari. Kata tidak mau tahu datang mana asik karena bilang pengalaman ini.
Jadi begitu bilang, Bu Haji, dari mana? Kenalan kau ya, dari mana kok? Bilang mati meja. Dia yang hilang, baru saya marahi. Bilang dari mana Ki? Nah, bilang mana hotel? Kau bilang nih. Dulu pergi sarapan, antar pergi sarapan. Selesai sarapan, antar ke kamarnya. Sampai di kamarnya bilang, Bu Haji, kalau mau ke turunan istighfar Ki, berdoa Ki, nah mengampun Ki kepada Allah. Apa nak bilang? Iya Ustaz, minta maaf kata kemarin sombong. Aku bilang dalam hatiku jarang. Sehingga itu pulang pergi ke sholat duha, kutunggui sampai zuhur, selesai sholat zuhur, rencana aku mau pulang makan di hotel. Kenapa giliranku tidak dapat hotel? Nah itu hotel, setiap berangkat kalau bukan Al-Haram aku pakai Dalla Taibah. Kenapa tidak kulihat tulisan Dalla Taibah? Padahal besar nama itu tak pampat di situ Dalla Taibah. Kenapa tidak kulihat? Kapan piku dapat itu Dalla Taibah Pak Ibu? Selesai pas sholat Isya. Masuk Pak di roda istighfar, astagfirullahaladzim. Kututup mataku ya Allah, dosa barangkali sama jamaahku, kabateku kata-kata ya Allah. Tapi dalam hatiku jikodong. Pas kubuka mataku, persis tuh jamaahku di sampingku. Dia Ustaz dari mana Ki? Berarti tak dicari. Dia bilang di sini aja kalau suka mentongi saya tinggal ke di roda. Bukan ku suka kehilang mentongan. Cuma tidak mau kau ngomong gitu sih loh. Kalau pembimbing yang hilang, kalau jamaah yang hilang wajar. Ini pembimbing yang hilang, astagfirullah. Kenapa aku sampaikan ini Pak? Dan tidak malu-malu aku sampaikan. Satu pelajaran Pak Ibu, bahwa pembimbing saja hilang. Pembimbing saja hilang, yang boleh dikata ada ditahu semua lorong-lorong atau tempat belanja yang murah ditahu semua, yang mahal kan ditahu semua, mall apa ditahu dikelilingi semua Pak Ibu. Kenapa bisa hilang? Artinya apa? Di atas itu tidak ada orang hebat. Di atas itu tidak ada orang yang hebat pengalaman, tidak ada Pak. Di atas itu tidak ada yang dibilang kaya raya. Di merasa kaya masih ada yang lebih kaya raya Pak. Merasa tinggi jabatan tak? Masih ada yang lebih tinggi jabatan. Jabatan yang paling tertinggi itu Pak almarhum dan almarhum. Itu jabatan yang tidak ada di atasnya. Jadi hilangkan itu kesombongan Pak Ibu. Iblis, kenal iblis Bu? Kamu panggu gitu, bilang kenal ini kebenar. Bahayaan. Kenal iblis. Gimana ada kenalan? Iblis itu diusir dari surga bukan karena tidak sujud kok. Bukan karena tidak sujud kepada Allah. Ini biasa saya sampaikan kalau naik di jadi foto ceramah Pak Ibu. Iblis diusir dari surga bukan karena tidak sujud. Tapi kenapa diusir dari surga? Satu, ini sombong. Makanya itu Fir'aun dengan iblis pernah ketemu. Apa dia bilang iblis sama Fir'aun? Fir'aun, hebat kau di bahasa di sini. Hebat kau di? Saya diusir dari surga cuma karena tidak bersujud kepada Adam, karena merasa diriku lebih hebat daripada Adam. Kau saking hebat merasa berdiri Tuhan. Tapi sama-sama neraka itu dapat. Apa yang mau dibanggakan, apa yang mau disombongkan, hilangkan itu Pak. Ya, selanjutnya sebelum kita berangkat tadi ayahanda berdaku sudah semua mati sholat taubat? Sudah. Belum Pak ya? Belum. Coba Pak mengaku kalau belum itu coba diam-diam. Ibu kemana tatap kata ibu kan ibu aku natatap songkokku. Sudah semua mati sholat taubat? Belum ya? Biar di sini udah bagus juga sholat taubat sampai di tanah suci juga boleh sholat taubatnya di tanah suci baik di Makkah mau di Madinah boleh. Tapi sebelum berangkat kita sholat taubat dulu di sini. Bagusnya sholat taubat ayahanda bundaku itu antara maghrib isya. Antara maghrib dengan isya itu yang biasa dilakukan Rasulullah saja nyata-nyata sudah tidak ada dosanya. Nah masih ajarkan ke sholat taubat itu antara maghrib dan isya. Saya sengaja sholat taubat 2 rakaat karena Allah. Itu lafaznya. Niatnya itu hati. Jadi biar mulut tidak ngomong, kalau hati yang ngomong sah. Biar mulut ngomong, kalau hati yang tidak ngomong tidak sah. Saya sengaja sholat taubat 2 rakaat. Imam Syafi'i mengatakan, niat itu pekerjaan hati.
Niat itu pekerjaan hati. Mulut itu cuma penguat. Kalau hati, antara hati dengan mulut itu ikut. Saya sengaja sholat tobat 2 rakaat karena Allah. Allahu Akbar. Rakaat pertama Al-Fatihah, terserah apa penumpuk. Rakaat kedua Al-Fatihah, terserah lagi apa yang mau dibaca. Di sujud terakhir kalau bisa lama-lama di sujud. Kalau tidak sakit mata jaki, kalau tidak influenza jaki. Kalau sakit mata jangan terlalu lama sujud karena pasti mau keluar biji matata. Kalau influenza ki jangan terlalu lama sujud karena pasti basah saja data. Lama-lama sujud. Apa yang dibaca? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ustaz, panjang sekali. Ada yang lebih pendek? Ada. Astaghfirullahalazim. Itu lagi nak panjang Ustaz. Ada yang lebih pendek lagi? Ada. Astaga. Dia bilang apa tidak? Bilang saya lain yang tidak tahu. Oh, itu mau astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahalazim. Banyak-banyak baru ingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jangan cuma diucapkan baru tidak diingat di dosa-dosa. Ingat baru kita tobatkan. Ya Allah, tidak mau lagi tinggalkan sholat dengan sengaja. Tidak mau lagi tinggalkan puasa dengan sengaja. Tidak mau lagi tidak berzakat ya Allah. Tidak mau lagi begini dan begitu. Tidak mau lagi gosip ya Allah. Ini masalah gosip ini dipandangin kita bisa habis pahala. Baru kalau nak celami orang buka tangan kadang bibir nama. Itu di Amerika. Kalau di sini insya Allah sama. Kalau nak celami orang begini modelnya. Dia mana ke? Masa kalau lihat orang seperti itu saat ini doa aku, ya Allah kembalikan lalu bibirmu hamparan nak cerita. Itu anak yang di sebelah TK yang iman dan kalau pagi-pagi pergi sekolah lagi jumpa kalau pulang lihat tuh antar. Kenapa kita kalau lagi jumpa dengan antar kita pagoji? Dan bilang bukan pada pacaran, kenapa kalau pacaran nggak tahu? Masalah buat lo. Dan bilang anakku saya tidak ada yang jemput-jemput. Siapa mau jemput? Ya anak baru TK. Dan bilang SMA kan aku tidak ada yang jemput-jemput. Gila ya kita mengenal. Ada itu cantik menyatunya jemput sambaran itu orang berhenti makin jadi jangan makin lagi berangkat ke tanah suci dalam keadaan suci karena tanah yang kita mau datangi adalah tanah yang suci yang diinginkan Allah yang datang adalah orang yang hatinya suci. Allah suka orang yang suci dan tidak diterima kalau orang itu tidak suci. Istighfar. Bangun dari sujud, apalagi dibaca? Baca doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta. Dihafal kira-kira? Ayo sama-sama. 1, 2, 3. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kenapa disuruh baca ini ayat Anda bunda? Itu Nabi Yunus. Kenal Nabi Yunus? Emang mantong manggut terus. Kenal iblis semua. Kenal Nabi Yunus. Hebat. Lama teman itu hidup. Itu Nabi Yunus Pak, 40 hari 40 malam dalam perut ikan. Coba bayangkan, 40 hari 40 malam. Coba dalam ruangan makin tidak jalan AC-nya, tidak menyala lampu. Kira-kira bagaimana perasaan? Panasnya, pengapnya luar biasa. Coba bayangkan Nabi Yunus bagaimana? Tidak ada ventilasi udara dalam perut ikan, tidak tahu bilang mana nih gelap malam, mana nih gelap siang. Ini kita baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ulama-ulama kita mengatakan begitu. Ayah anda bunda punya masalah apapun yang ayah anda bunda hadapi, entahkah masalah dalam rumah tangga, entahkah masalah dalam perusahaan usaha ataukah masalah anak-anak jangan langsung salahkan anak-anak, jangan salahkan istri, jangan salahkan suami, jangan salahkan pegawai, tapi koreksi diri kita. Siapa tahu gara-gara kita ada dosa yang kita lakukan sampai usaha bisa seperti ini. Makanya
diberikan solusi. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah akan keluarkan kita dari persoalan. Orang beriman bukan tidak ada masalahnya, tapi orang beriman punya masalah tapi cepat dikeluarkan dari persoalan yang dia hadapi. Itu orang beriman. Selesai itu. Yang besok jam berapa besok berangkat? 15. Jam 15 berarti jam 4 ya. Dengan 4. Nah, sebelum kita berangkat ada namanya mandi sunnah safar. Tapi yang dari Jeneponto mau balik lagi ke Jeneponto? Tidak nih? Iya? Balik lagi Jeneponto. Banyak-banyak dari Jeneponto? Banyak ya? Banyak-banyak dari Jeneponto. Dari Pinrang banyak? Dari Pinrang balik lagi? Oh, ada yang tanggal 2 ya, ada yang tanggal 2. Dari Sulbar juga begitu. Nah, sebelum kita berangkat, kalau yang dari Sulbar, dari Pinrang, kan pasti kesini lagi nanti tanggal 2. Sengaja sholat sunnah safar 2 rakaat karena Allah. Itu lafaznya. Niatnya ya Allah. Cukup kita mengatakan ya Allah, mau mandi sunnah safar? Sah. Mau sholat sunnah safar? Sah. Iya. Jangan sampai kayak kemarin itu di Morowali, selesai ceramah ada ibu-ibu datang dan bilang, Ustaz, bagaimana itu niatnya sholat duha? Kemudian dia gampang aja. Saya sengaja sholat duha 2 rakaat karena Allah. Dia bilang, tunggu dulu Ustaz, ku catat lagi. Gue bilang, kayaknya maki catat, gampang. Jangan nanti besok ku lupa. Gue bilang, kalau besok dilupa, maki air wudhu, pasang mukena, hamparkan sajadah, baru bilang maki, ya Allah kayak kemarin pagi nak. Wah, masa. Selesai. Saya sengaja sholat sunnah safar 2 rakaat karena Allah. Rakaat pertama Al-Fatihah kuliah ayuhal kafirun. Ayah anda bunda tidak hafal kuliah, jangan makin pusing. Yang lainnya mau yang dihafal kamu. Karena saya saja kalau jadi imam karena kuliah disuruh baca, anda berani karena pernah baca kuliah dan tidak habis. La abudu ma ta'buduna wa la antum ma'buduna ma abudu wa la ana abidu ma abadtum wa la antum abiduna ma abudu wa la ana abidu ma abadtum. Orang berat. Rakaat kedua Al-Fatihah Qul huwallahu ahad. Nah, selesai itu bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dulu Allah. Puji dulu Allah baru minta kepada Allah. Allah suka dipuji baru minta. Apa doa tak semua? Ya Allah, selamatkan saya dan rombonganku. Jadi cuma kita mau selamat. Doakan tahu rombongan tak yang lain. Ya Allah, selamatkan saya dan rombonganku sampai di tujuan, kembali dengan selamat tanpa terjadi apapun. Berdiri makin salaman-salaman dengan keluarga. Yang baru berangkat umroh pasti banyak pengantarnya. Salaman-salaman lagi. Kalau ada yang pesan bilang, belikan paci biar kami. Ada yang bilang belikan Elizabeth lipstick angel. Tanya mama ya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang dipandang enteng ini doain biasa gini. Cuman Rasulullah mengatakan, siapa yang baca ini sebelum tinggalkan rumahnya, ada 3 malaikat yang jaga. Ada 3 malaikat yang jaga. Makanya itu rata-rata orang yang keluar baru baca ini Pak, yakin dan percaya sampai di tujuan itu pasti selamat. Pulang juga dengan selamat. Pun kalau misalnya motornya, mobilnya yang rusak tapi orangnya tidak apa-apa. Kenapa? Karena 3 malaikat yang jaga. Jangan lagi periksa ayah anda bunda dia yang mana kuat napas kanan apa napas kiri. Banyak tong itu. Begitu mau keluar ada pesannya nenek, nanti bilang jangan lalu kalau mau kau berangkat umroh nak, jangan lalu kau tinggalkan rumahmu kalau tidak kuat napas kanan. Jadi kalau influenza gitu, tasum bagi kanan orang semua terbang mimpi dan dia masih di sini. Jangan pakai begitu. Sama kemarin yang jamaahku bulan 1 yang lalu kan kencang keluar menuju ke bandara. Apa yang dibaca di atas mobil Pak Ibu? Kalau rombongan ke bandara itu yang dibaca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Ya hafal ini kalau sendiri-sendiri kita. Ya hafal kira-kira. Karena ada jamaahku salah ucap.
tinggalkan Madinah menuju Makkah, salah ucap di tarbiyah. Nabi bilang, innal hamda wan nikmata malakul maut. Oh, belum pakai sampai di situ panggil malaikat maut. Laka wal mul. Astagfirullah. Nah, ayahanda bunda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam setengah empat ya. Sampai di bandara, dia jamak memang di sholat pagi. Kami disampaikan tadi, jamak apa namanya? Jamak takdim kasar. Ya, jamak takdim kasar. Ambil bagi air wudhu, sholat 4 rakaat. Jamak itu artinya digabung. Takdim di waktu asar diambil di waktu zuhur. Kasar itu diperpendek, dipersingkat. Dan pesawat. Ayo Pak Ibu perbanyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Yang kedua perbanyak baca salawat. Tapi tidak kularang jadi main game. Alhamdulillah Bunda Putih, tidak kularang jadi main game. Cuman ini kesempatan emas yang Allah berikan. Orang yang musafir itu doanya dijawab oleh Allah. Siapa tahu waktu sholat dia tidak diterima doa. Ada 3 doa itu yang sulit sekali Allah tolak. Apa itu yang pertama? Yang pertama orang yang musafir. Kita kan mau musafir ini Pak Ibu. Yang kedua orang yang terzolimi. Ya. Yang ketiga orang yang puasa sampai dia berbuka. Itu doanya diijabah oleh Allah. Jadi kesempatan emas berdoa. Sekarang doa tak. Minta lagi, ya Allah, moga seperti ini, ya Allah, moga seperti ini. Sebentar, ulangi lagi, ya Allah, moga seperti ini, moga seperti itu. Ya Allah, lapangkan rezekiku, moga tiap ini begini. Ya Allah, moga jadikan anakku anak soleh dan soleha. Moga jadikan anakku begini, moga suamiku seperti ini. Sampaikan semua hajat kita kepada Allah. Yang didapat lagi di jalan, yang pada saat kita tayamum. Pertama, yang punya jam tangan lepas jam tangan. Yang punya jam tangan lepas jam tangan. Ini persyaratannya tayamum. Jam tangan, gelang atau apakah muka, tangan sampai siku. Ada tahu orang tayamum kayak orang ambil air wudhu. Masa tayamum di atas pesawat baru saya di samping di depan kita. Yang di pinggir pesawat boleh dindingnya pesawat dipakai untuk tayamum. Ya. Tidak mau ini kira-kira bukan sebenarnya. Untuk memperbolehkan sholat karena Allah. Ataukah begini model niatnya lagi. Saya sengaja tayamum pengganti air wudhu karena Allah. Loh, ini meja pesawat ada di depan kita. Ada yang biasa di tempat dimakan, itu boleh dipakai tayamum. Dan anggaplah ini tidak pernah disentuh oleh siapapun dan anggaplah ada debu. Sama yang di dinding pesawat. Kita tempel turun tangan kita. Satu kali. Jangan dikasih begini karena tidak ada di debunya. Kan banyak itu kalau diajar ke sama gurunya kan begini, harus kasih begini. Ya, makanya tidak ada debunya. Baru kita kasih begini, kalau banyak debunya, banyak pasirnya, baru. Nah, ada tuh kasih begini. Kenapa kok? Nah, tempel turun 1 kali, muka 1 kali, ya. Mau dari atas ke bawah boleh, mau dari bawah ke atas boleh. 1 kali, Ji. Sekali lagi. Mau dari atas ke bawah 1 kali boleh, mau dari bawah ke atas harus pindah lagi karena kapal ini lagi dipakai habis pindah punya. Sama yang di dinding pesawat. Selesai di sini sebentar pindah lagi, jangan itu terus. Oke, ayah anda bunda. Tapi ini bukan dikuajari nih, mengingatkan. Karena banyak yang belum paham ini. Masalah kecil tidak sholat di pesawat Pak Ibu, dosa tak luar biasa. Kalau berzina, mabuk-mabukan, narkoba, apa Ibu, insya Allah diampuni oleh Allah. Tidak sholat, Alhamdulillah. Oke, tempel dulu 1 kali. Bisa nggak diikuti? Bisa. Tapi sekali lagi jangan bilang wajar kita. Tangan kanan menghadap ke muka. Mana tangan kanan tak suruh? Tangan kanan menghadap ke muka. Tangan kiri di belakang punggung tangan kan. Jadi modelnya begini. Bukan berjejer begini ayah bunda. Kasih miring begini. Ya, kasih naik ibu, kasih naik ya. Apa lagi begini. Bukan begini. Ini main silat,
Geser turun sampai siku, ayahanda bundaku sampai siku, naik sampai pergelangan, stop sampai pergelangan, sampai pergelangan. Yang naik begini, kapan naik begini? Habis ini, habis ini. Oke, kita ulang lagi. Enggak apa tuh karena kapan modelnya? Oke, naik sampai pergelangan, stop sampai pergelangan. Nah, tangan kirinya dibalik bunda, ayahanda bundaku. Nah, tangan kanan lagi yang turun. Nah, sudah bisa? Bisa. Sudah? Sudah bisa bersentuhan seperti ini. Kenapa? Karena tidak menyentuh nih. Sudah? Pintar anak-anak. Minta maaf lah, minta maaf. Kayak gitu aja hari. Oke? Satukan hawanya tubuhku dengan hawanya dua tanah suci. Satukan hawanya tubuhku dengan hawanya dua tanah sucimu. Panas bagaimana di Makkah dengan di Madinah tidak dirasakan panasnya. Kenapa? Karena kita sudah minta kepada Allah. Dingin bagaimana Makkah dan Madinah kita tidak rasakan karena kita sudah minta kepada Allah. Ya Allah, satukan hawanya tubuhku dengan hawanya dua tanah sucimu. Turun makin pelan-pelan, makin turun ibu, yang makin terburu-buru karena bukan di PT. Ada jamaah aku kemarin setengah mati menangis. Pemeriksaan. Selesai pemeriksaan di imigrasi, nah kita tinggalkan Madinah, tinggalkan Jeddah menuju Madinah. Perjalanan 6 sampai 7 jam. Apalagi yang banyak dibaca di atas bus? Perbanyak baca salawat kepada Rasulullah. Tapi mudah-mudahan bisa kita motivasi nak untuk bersalawat kepada Rasulullah. Sebelum corona ada jamaah aku bilang begini. Ustaz, maukah berangkat umroh tapi tidak maukah berangkat kalau tidak sama? Aku bilang kenapa mesti sama? Nah bilang supaya ada yang bisa pertanggungjawabkan di depan polisi-polisi Arab. Aku bilang kenapa ki memang kan namun kaki bajunya ternyata badannya penuh tato. Tato yang paling kecil di badannya itu cicak. Ada minaganya, ada ularnya, ada apanya macam-macam. Nah bilang Ustaz, tahu kan nanti itu kalau pakaian ihram ki katanya kiri tertutup, kanan terbuka. Nah ini di kanan kami biasa di sana Ustaz. Aku bilang ayo nih perang. Karena jangankan saya, jangankan kita semua, Allah saja bersalawat kepada Rasulullah. Saking mulianya itu Rasulullah. Allah saja bersalawat kepada Rasulullah. Apa buktinya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Aku sampaikan lagi di riwayat lain ketika Rasulullah Mi'raj, Rasulullah ketemu dengan malaikat yang tangannya 1000, jadi tangannya ratusan ribu. Kira-kira bagaimana itu modelnya malaikat ini? Tangannya 1000, jadi tangannya ratusan ribu. Bertanya Rasulullah, ya Jibril siapa itu? Malaikat Jibril menjawab, itu malaikat yang ditugaskan Allah mencatat air hujan yang turun ke muka bumi. Nabi bilang bisa mencatat Jibril. Nabi bilang air hujan yang turun dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir ini malaikat bisa mencatat berapa banyak air hujan yang turun ke muka bumi. Kagum Rasulullah. Apa Nabi bilang? Luar biasa di malaikat. Tiba-tiba malaikat yang ditugaskan catat air hujan ini ngomong seperti ini. Ya Rasulullah, saya bisa catat berapa banyak air hujan yang turun ke muka bumi. Tapi ada yang saya tidak bisa catat ya Rasulullah. Nabi bilang apa itu? Siapa yang bersalawat kepadamu 1 kali, saya tidak bisa hitung berapa banyak pahala yang Allah berikan kepada orang yang bersalawat. Banyak salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sampai kita tertidur. Begitu masuk kota haram Madinah Pak Ibu, ku bangunkan jamaahku. Bapak Ibu, mau maki masuk di rumahnya Rasulullah. Rasulullah memang jasadnya tidak kita lihat, tapi Rasulullah tahu siapa yang datang karena rindu dan siapa yang datang karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ku awali nih, ya Nabi salam alaika ya Rasul salam, salam alaika ya Habib salam alaika. Percaya Bapak Ibu? Ini jamaah yang banyak kata tok berdiri teriak. Aku bilang saya kesurupan. Bilang kasusukan kita apa kan ya Nas? Apa Nabi bilang? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Ini nih umatmu yang berlumuran dosa akan datang mengunjungi rumahmu ya Rasulullah. Apakah engkau akan terima saya sebagai umatmu? Sulit dalam bus menangis Pak. Bagaimana pukul-pukul itu dalam bus? Ya Allah, yang lain ikut menangis satu bus. Sampai-sampai ada jamaah aku mau masuk di kamar hotel tambah jadi tangisan.
Gue bilang, kenapa menangis Ki Pak Haji? Nah, bilang, Ustaz, dari Jeddah jadi sakit gigiku. Aman lah Ibu. Sampai di Medina. Bu, masuk di hotel. Tapi, Pak Haji, apa sudah ada nih tasrehnya? Tasreh untuk izin masuk di roda? Sudah ada? Alhamdulillah. Nanti di sana Bu Haji ya. Saya kira sudah, ini kan biasa ada travel. Dia bilang, oh siap Ustaz, semua di sana. Makanya saya bertanya. Ya, okay. Bu, sekarang untuk masuk ayahanda sudah kalau mau masuk di raudah orang itu harus ada tasreh. Apa itu tasreh? Semacam izin untuk masuk. Tidak bisa kita masuk kalau tidak ada tasreh yang kita pegang. Ya. Dan yang sediakan ini Pak Ibu bukan dari pihak travel tapi muassasah. Jadi tabik, ayahanda bunda, siapa tahu Amira, siapkan. Yang makin dulu pakai, yang penting ketika di dalam kita sholat pakai mukena. Ya, nih, karena banyak turun-turun kan seperti itu. Ya, kecuali kalau kerudung yang besar, yang panjang, tidak jadi masalah. Yang lebih parah lagi jamaah itu sendiri, legging masuk. Warna kuning berleggingnya. Tapi gue bilang, ya Allah siapa ini jamaah legging? Pas gue lihat kita jamaah. Gue datangin, gue bilang, bunda, pernah kita dengar ada orang Indonesia dicuri sama orang Arab. Nah, pernah Ustaz bilang legging warna kuning. Dia bilang kalau warna merah Ustaz, gue bilang merah kuning. Kenapa? Karena legging, ya Allah, ya Rahman ya Karim. Masa mau menghadap Allah Rasulnya pakai begitu? Ayo yang sopan lah Ibu. Menghadap Pak Desa saja, nah kita sopan. Menghadap wali kota saja sih sopan. Bagaimana dia menghadap Allah? Allahu Akbar. Ya. Ayahanda bunda, selanjutnya ayahanda bundaku jangan kita terlalu kursi kata-kata untuk belanja dulu di. Kalau ada yang mau belanja, catat-catat gitu dulu yang mau belanja, yang mau siapa tahu ada keluarga tadi. Saya sengaja mandi sunnah ihram karena Allah. Mandi mandi seperti biasa. Mau basahi kepala silakan, tidak juga tidak jadi masalah. Selesai itu yang mau pakai Rexona gosok mie, selesai mandi. Yang mau pakai Rexona gosok mie, tapi sebelum keluar dari tempat mandi kita ambil memang pakai air wudhu. Ya, yang mau pakai Rexona gosok mie, yang mau pakai Fode gosok mie, yang mau pakai parfum silakan. Nah, setelah itu kita pakai ihram. Tapi pakai cadar dan seterusnya. Ada kalau bisa beli kiburda. Ada apa itu burda, semacam kayak topi bunda, supaya tidak melengket cadar tidak melengket masuk. Jadi ada yang menutupi kayak topi ke depan begini. Jadi itu cadar tak menutup di sini. Melengket karena aturannya tidak boleh melengket yang pakai cadar karena muka harus kelihatan. Ya bunda ya, pakai burda. Di mana yang itu bunda? Ya, pakai burda ya. Nah, tapi ayahandaku, khusus ayahandaku, ada cara pakai ihram biar tidak pakai ikat pinggang, tidak bakalan molor. Biar matahari istri kita tidak bakalan jatuh. Seimbangkan ini, apalagi besar gini, pakai ihram. Langkah kedua seimbangkan, walaupun tidak seimbang betul. Langkah ketiga, yang kiri ini masukkan di dalamnya yang kanan, sampai menutupi pantat kita di belakang. Jadi modelnya seperti ini, melilit ke belakang. Nah, tarik kiri, tarik kanan. Tutup kaki kita, tutup tummi yang di depan. Ya, gulung kayak sarung. Jadi ini bisa kita tummi yang rapikan. Ya. Kita yang rapikan. Apa kelebihannya? Kelebihannya jalan kita tidak kelihatan paha. Karena kita putar ke belakang. Itu sebelum masuk tawaf. Ayahanda aku semua, kan untuk ibu-ibu lain tolong, untuk bapak-bapak lain. Misalnya kita rombongan tidak ikut sama imamnya, disuruh salah satunya imam. Pak, kita bimbing imam khusus untuk rombongan yang mau berangkat, maka boleh kita sholat 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Tapi kalau ikut sama imamnya di sana, maka 4 rakaat zuhur, sebentar bersalam, berdiri lagi 4 rakaat asar. Itu aturan dalam fikih. Nah, selesai makan, selesai sholat, pergi makan, selesai makan langsung naik di bus menuju ke Bir Ali. Perjalanan menuju ke Bir Ali menempuh jarak sekitar setengah jam. Apa yang banyak dibaca di atas bus? Perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim.
rakaat kedua Al-Fatihah Qul Hu. Nah, selesai itu naik lagi ke bus. Apa nak bilang pembimbing? Bapak Ibu, khusus bapak-bapakku, sebelum kita niat, ayo periksa dulu dalaman. Karena untuk bapak-bapak tidak boleh pakai celana dalam. Untuk sementara burung dibebaskan terbang. Dalam sangkarna konji pun. Nah, kalau sudah diperiksa, oh tidak ada yang pakai celana dalam, karena untuk laki-laki tidak boleh pakai pakaian yang berjahit. Mulai begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata. Wa ahramtu biha. Lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tapi sekarang sudah berlaku larangan. Apa larangan-larangannya pada saat kita pakai ihram begini? Pertama, tidak boleh menggugurkan rambut yang ada di badan. Beda gugur sendiri dengan digugurkan. Yang mana itu gugur sendiri? Bunda pakai mukena, coba. Begitu dibuka, biasanya kan ada ikut. Itu gugur sendiri. Ya. Yang mana itu digugurkan? Sengaja tidak sengaja cabut jenggot, cabut kumis, cabut bulu hidung, cabut bulu ketiak, cabut bulu betis. Sengaja tidak sengaja pakai sisir, itu namanya digugurkan, kena dam. Jadi kalau ada